Halo sahabat Robonesia dimanapun Anda berada saat ini. Kembali berjumpa di channel pembelajaran robotika Robonesia Modern Robotics Learning. Baik, pada kesempatan video kali ini saya akan melanjutkan proses belajar kita tentang pemrograman bahasa pemrograman Epson Plus, yaitu bahasa pemrograman yang khusus dibuat untuk mengendalikan pergerakan atau motion daripada robot Epson. Hari ini yang akan saya bahas adalah tentang instruksi input atau dilambangkan dengan kata kunci SW, dan juga output yang dilambangkan dengan instruksi on atau off. Baik, kita slide dulu. Instruksi input SW dan output on off pada pemrograman Epson Plus. Agenda belajar kita hari ini ada dua, yaitu tentang instruksi input yang menggunakan kata kunci SW, dan juga yang kedua adalah instruksi output yang menggunakan kata kunci on atau off. Iya. Baik, langsung saja kita masuk pada agenda pertama, yaitu penjelasan tentang instruksi input dengan kata kunci SW. Instruksi input yang dilambangkan dengan instruksi SW menyediakan pemeriksaan status input perangkat keras ya. Kita ganti ke laser pointer dulu ya. Instruksi SW menyediakan pemeriksaan status untuk input perangkat keras. Jadi ini berhubungan dengan port I/O yang ada di controller robot Epson secara sebenarnya ya. Tapi kalau waktu nanti menggunakan simulator ini juga bisa digunakan dengan melihat pada I/O monitor ya. Ya, ini ada tulisan virtual I/O mode, ini berarti digunakan dalam mode simulasi. Ya. Nanti kita coba akan juga gunakan. Kemudian saya lanjutkan dulu penjelasannya. Instruksi SW paling sering digunakan untuk memeriksa salah satu input yang dapat dihubungkan ke feeder, conveyor, solenoid gripper, atau sejumlah perangkat lain yang bekerja melalui I/O discrete. Input yang diperiksa dengan instruksi SW memiliki dua satu atau 0 ya. Ya jelas, namanya input, jadi kalau tidak aktif ya nonaktif, 1 atau 0 gitu. Ini menunjukkan apakah perangkat hidup atau mati begitu. Untuk sintaksnya sangat mudah. Jadi cuman menggunakan instruksi SW, kemudian kita tuliskan bit numbernya dalam kurung ya. Bit number ini sesuai yang tersedia ya, karena secara default memang ini sudah disediakan sekian jumlah input ya. Per controller RC700A ada mungkin lebih dari 10 sih. Saya belum hafal juga. Ini adalah tampilan jendela I/O monitor. Yang di sini kiri ini adalah untuk tampilan kanal input yang tersedia, baik yang sudah digunakan maupun yang belum. Ini bit 0 sampai bit 7 ini sudah digunakan ya, tapi bisa dipakai juga untuk simulasi. Kemudian untuk outputnya di sini ya, untuk bit 0 sampai 7 juga sudah digunakan. Nanti kalau pas penggunaan program untuk belajar mungkin kita bisa gunakan mulai dari bit 8. Baik. Nah, ini adalah contoh programnya untuk input SW. Jadi di sini adalah untuk pemeriksaan sebuah kondisi ya. Jadi kondisi inputnya ditunggu dulu, baru kemudian melakukan aksi-aksi yang diperlukan untuk pemrograman menggerakkan robot Epson. Ya. Dan ini sekaligus saya tampilkan jendela I/O monitor untuk mode virtual, karena digunakan dalam lingkungan simulasi ya. Jadi program ini namanya function jump test. Nah, ini digunakan untuk memeriksa kondisi input nomor 1 ya. Jadi yang ini ya, input nomor 1. Jika kondisinya on atau 1, maka nanti program akan berlanjut pada blok program yang berada di bawah instruksi if ini ya, yaitu memerintahkan si robot untuk menuju ke poin 1, kemudian dengan jam, berarti ini
Kalau jam saja berarti menggunakan ini untuk mengendalikan robot 4 aksis ya atau Skara. Lompat ke poin 2 P2 dengan batasan gerakan vertikal ke atasnya untuk join 3-nya min 10. Setelah itu kemudian menuju ke poin 3 dengan instruksi jam juga, batasan limit Z-nya juga min 10 dan juga jam ke poin 4 dan diakhiri dengan perintah sense ya. Jadi ini memeriksa input, ini maksudnya menunggu input 1 ini kondisinya on gitu. Nah, dan ini perintah ini terus dilakukan karena di dalam perulangan do loop. Baik. Nah, ini adalah jendela I/O monitor tadi. Yang pertama tadi inilah yang akan kita monitor di sini ya. I/O-nya yang kita gunakan adalah input 1, yang mana untuk aktivasi nanti kalau di software Epson RC Plus-nya kita nanti klik 2 kali ya untuk mematikan dan juga menghidupkan. Kalau di sini nanti mengkondisi untuk cek kondisi ya. Berarti kalau ini nyala nanti kondisinya benar, kalau mati kondisinya tidak benar, maksudnya true false atau 01 atau on off gitu ya. Gitu. Jadi ini berhubungan dengan pengondisian output ya. Outputnya bisa kita kendalikan nanti dengan perintah yang selanjutnya yang tadi on off. Oke. Selanjutnya kita kembali dulu ke agenda, yaitu yang kedua adalah instruksi output atau on off. Nah, ini instruksi on digunakan untuk menghidupkan output yang ditentukan dan setelah waktu yang ditentukan dapat mematikannya kembali. Demikian juga sebaliknya ya, instruksi off adalah digunakan untuk mematikan output yang ditentukan dan setelah waktu yang ditentukan dapat menghidupkannya kembali. Gitu. Kalau tadi menghidupkan terus mematikan, kalau yang off ini mematikan kemudian bisa menghidupkan lagi. Nah, ini sintaksnya seperti ini. Untuk mengaktifkan ya kita tinggal tuliskan kata kuncinya atau instruksinya on untuk bit berapa pada output ya. Output yang tadi ya. Di I/O monitor tadi ada yang output bit berapa. Terus ini ada opsi menggunakan time, mungkin waktunya ya berkaitan dengan kapan dia on, selama berapa lama dia on. Kemudian juga perintah off sebaliknya, ini untuk mematikan, langsung juga tulis saja bitnya bit berapa yang akan dieksekusi, akan diubah kondisinya menjadi off gitu. Dan juga ada opsi penggunaan time. Nah, untuk contohnya nanti akan kita praktekkan dalam software Epson RC Plus, yaitu program untuk mengendalikan mengendalikan robot sekaligus nanti ada perintah print ya. Ini memberikan informasi yang kita cetak di run Windows. Kemudian juga ada sekaligus mengaktifkan atau menyalakan input dan juga mematikan bukan input ya, output ya ini ya. Menyalakan output 8 dan juga atau mengaktifkan output 8 dan juga kemudian kembali mematikan atau mengoffkan output 8. Jadi ini juga sama. Jadi kalau nanti switch atau input 0 diaktifkan menjadi 1, maka kondisinya akan dilakukan ini. Dan juga nanti kita akan memonitor juga kondisi input 1 dan juga 2. Nah, nanti untuk outputnya yang akan kita pantau adalah output 8, 9 dan juga 10, baik menghidupkan on maupun mematikan off itu ya. Nah, ini adalah gambaran aplikasinya, tapi ini bentuknya hanya foto, tidak bisa kita lihat secara live. Nanti kita coba pada software Epson RC Plus-nya ya. Oke, langsung aja nanti. Jadi ini ketika posisi 3 itu mana? Oh, ini berarti kalau switch 2 atau input 2 ini di on kan, diklik 2 kali terus merah kondisinya seperti ini, dia jadi 1 ya. Maka perintahnya adalah memerintahkan si robot bergerak ke posisi 3, kemudian cetak tulisan aku di posisi 3 ini. Kemudian tunggu setengah detik.
Setelah itu posisikan kembali si robot atau perintahkan si robot kembali ke posisi home. Kemudian nyalakan. Setelah itu nyalakan output 10. Ini jadi merah nanti ya. Kemudian tunggu setengah detik dan juga setelah itu matikan lagi output 10 dan tunda 1 detik. Nah, ini akan seperti ini ya terus selama di sini kondisinya 1. Nanti kalau kita klik lagi input 2 ini 2 kali sehingga kondisinya jadi 0 atau off, maka dia yang aku di posisi 3 ini akan tidak tertampil lagi. Begitu seterusnya. Demikian juga nanti untuk yang di kondisi pembacaan kondisi ini ya, di input 1 dan juga input 0. Oke, langsung saja kita menuju ke software Epson AC Plus-nya. Kita hubungkan dengan virtual controller C4. Kita tunggu prosesnya untuk koneksinya. Jika sudah, kita buka robot simulatornya. Ini tampilannya seperti ini ya. Nah, kemudian kita buka project, open aja yang sudah saya siapkan, yaitu project yang ada di folder Robonesia Workspace. Kemudian project C4 Robot Simulation, open. Kita tunggu sampai terbuka. Oke. Nah, nanti program yang kita jalankan adalah program ini ya, GoTest 1 tadi ya, yang di contoh sini ya, function GoTest 1. Jadi ini memeriksa fungsi untuk menguji perintah Go, tapi ini dengan kombinasi ada inputan ya yang harus kita cek kondisinya, kemudian menampilkan teks ya, print, dan juga menghidupkan dan mematikan output tertentu gitu ya. Oke, ini kita aktifkan dulu atau kita uncomment di program utamanya GoTest 1 ya. Ini kita comment, menaktifkan. Kemudian GoTest 1 kita uncomment supaya aktif. Kita Ctrl S untuk save. Kemudian kita tekan Ctrl B untuk build. Oke, build complete, no error. Nah, kita tampilkan lagi program tadi GoTest 1, oke, untuk memantau. Nah, kita sekarang juga buka I/O monitor, yaitu dengan menekan icon I/O monitor ini, atau shortcutnya bisa Ctrl I, atau kita bisa lihat di tool ya, kayaknya tool. Ya, tool, kemudian pilih opsi I/O monitor. Ya, pilih salah satu ya. Kita buka I/O monitornya. Jadi ini hubungannya adalah dengan untuk memantau ya, I/O monitor ini untuk memantau status inputnya. Misalkan input yang sebenarnya itu yang di hardware-nya controller itu, port I/O nya untuk inputnya terhubung dengan sensor ya. Jadi kondisinya nanti bisa digantikan menjadi 1 dan 0 bergantung dengan pembacaan sensor terhadap suatu kondisi di lingkungannya ya, entah sensor apa gitu, limit switch atau apa ya. Ini yang kita perhatikan nanti untuk kita ganti kondisinya. Untuk ya, diklik 2 kali tadi ya, klik gitu seperti ini, klik 2 kali. Nah, untuk matikan klik 2 kali lagi. Nah, ini adalah perhatikan pada input 0, input 1 dan juga input 2. Nah, yang akan kita kendalikan adalah nyala ini robot sih. Robotnya yang kita kendalikan nanti kalau switch atau input 0 yang diaktifasi menjadi 1, maka robot menuju ke posisi 1, yaitu yang titik ya, poin yang di atas balok merah. Kemudian kalau input 1 yang aktif, nanti robot diperintahkan untuk menuju ke posisi 2, yang itu titik atau poin position yang ada di atas balok kuning. Kemudian kalau input 2 yang aktif atau menjadi 1 kondisinya, nanti robot diperintahkan menuju ke posisi 3, yaitu poin position yang ada di atas balok warna hijau, dan juga diperintahkan kembali ke posisi home nanti ya. Ini jadi ini cara penulisan program secara satu garis ya.
satu instruksi dengan instruksi lain dipisahkan dengan titik koma. Ya, tuh. Baik ya, kita sudah build, kita sekarang jalankan. Kita buka jendela run. Oke. Kemudian kita start. Oke. Nah, ini sudah mulai start. Tapi robot tidak bergerak. Karena apa? Karena memang menunggu kondisi inputnya berubah. Nah, sekarang kita coba aktifkan ini ya, input yang nomor 0. Ya, kita yang ini, bit 0 ini. Kita klik 2 kali. Nah, maka robotnya akan terus-menerus bergerak menuju poin 1, kemudian mencetak ini ya, di jendela-printnya kita lihatkan juga ini. Ya. Ini menulis tulisan selamat pada jendela print. Karena sekarang yang aktif hanyalah poin atau switch atau input ya. Input 1, maka dia hanya mengerjakan yang ini, perintah yang di sini. Ini aja. Itu ya terus. Nah, lihat ini kondisi outputnya. Outputnya output 8 berarti ya. Ini output 8. Dia akan nyala terus mati. Nyala setengah detik. Kemudian mati 1 detik. Nah, gitu terus. Robotnya juga akan hanya gitu aja. Ke poin 1, kemudian balik ke poin home composition. Kemudian dan seterusnya begitu ya. Nah, sekarang kalau kita tambahkan ya, atau kita matikan dulu. Kita matikan juga sama. Untuk bit 0 kita klik 2 kali, matikan sehingga robotnya tidak akan tidak bergerak lagi. Terus dia masih menunggu aktivasi daripada input yang lain ya. Misalkan sekarang kita tekan input 1 2 kali, klik 2 kali. Nah, teksnya juga berubah. Yang akan kita tampilkan di sini. Nah, selamat sekarang jadi datang di. Ya, ini ya, sesuai dengan yang di sini. Kemudian outputnya yang aktif adalah output 9. Hidup, mati, hidup, mati gitu. Nah, kita matikan sekarang poin input 1-nya sehingga robotnya juga berhenti bergerak. Nah, sekarang input 2 yang kita aktifkan menjadi 1 kondisinya. Nah, robotnya bergerak menuju ke posisi 3. Kemudian mencetak tulisan robonesia.com dan juga mematikan output 10 ya. Nah, bagaimana kalau kita tekan 3-3-nya? Ya, kita coba aja. Oh, sorry. Oke. Oh, kita reset dulu ya. Minta di reset. Jadi gimana? Di sini. Robot manager. Kita reset dulu. Ini ya. Oke. Kemudian kita motor off dulu. Kita close. Kita start lagi. Ya. Nah, sekarang kita coba semua input kita aktifkan. 2. Ya, coba lihat. Jadi robotnya akan bergerak ke posisi 1, posisi 2 dan juga posisi 3 dan juga mengirimkan kalimat selamat datang di robonesia.com. Nah, itu adalah penggunaan daripada perintah input ya, SB, dan juga penggunaan perintah on off ya, untuk menghidupkan atau mengaktifkan dan juga untuk mematikan atau menonaktifkan input jalur output ya, gitu. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa mencoba sendiri di rumah untuk mempraktekkan apa yang sudah saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Ya, demikian video kali ini. Semoga bisa menambah pemahaman tentang pemrograman robot Epson menggunakan bahasa pemrograman Epson Spell Plus. Sampai bertemu di video-video kami selanjutnya.
Terima kasih sudah menyimak.